Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling secara virtual. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling, Bapak Ahmad Harum, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Adapun materi diskusi kelompok kami yaitu keterampilan konseling dan langkah-langkah konseling dan teknik-teknik konseling. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama, Saudari Andi Nurul Fahmi selaku pemateri. Yang kedua, Lutfiah Mutmainnah selaku pemateri. Dan saya sendiri, Nur Anissa Anshar selaku moderator dan juga pemateri. Materi bagian pertama yaitu tahap-tahap keterampilan konseling. Adapun tahap awal konseling. Tahap awal konseling disebut dengan tahap identifikasi masalah. Dalam tahap ini ada sejumlah keterampilan yang bisa diterapkan oleh konselor, yaitu terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, keterampilan attending atau attending skills. Keterampilan attending adalah perilaku konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata dengan klien, bahasa tubuh dan lisan. Keterampilan attending juga mencerminkan bagaimana konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam perilaku di atas. Proses konseling menuntut keterlibatan atau partisipasi dari klien. Oleh karena itu, kemampuan atom dan konselor akan memudahkannya untuk membuat klien terlibat pembicaraan yang terbuka. Tahap kedua yaitu keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan merupakan kemampuan pembimbing atau konselor menimbang atau memperhatikan penuturan klien selama proses penghasilan berlangsung. Pembimbing atau konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik selama sesi konseling berlangsung. Keterampilan ini, pembimbing atau konselor harus mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang dituturkan oleh klien. Dari sini nantinya akan menentukan ketepatan pengambilan kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir wawancara konseling. Yang ketiga yaitu keterampilan berempati atau empathy skills. Empati merupakan kemampuan konselor atau merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati sangat penting dalam proses konseling. Tanpa empati, proses konseling tidak akan berjalan secara efektif. Konselor yang tidak mampu berempati tidak akan bisa menjadi pemecah masalah yang efektif, dalam arti akan mengalami kesulitan yang membantu mencarikan alternatif pemecahan masalah individu. Tahap keempat yaitu keterampilan refleksi. Refleksi adalah keterampilan pembimbing atau konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Yang kelima yaitu keterampilan eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Mengapa ini sangat penting? Karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam seribu bahasa, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Menulis keterampilan ini akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut
tertekan, serta terancam. Yang keenam yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak dipahami klien sehingga ia tidak bisa menjawab atau diam. Tanpa keterampilan ini, konselor juga akan mengalami kesulitan membuka sesi konseling. Yang ketujuh yaitu keterampilan menangkap pesan utama atau paraphrasing. Dalam sesi konseling, sering pelayan mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara berbelit-belit. Oleh sebab itu, diperlakukan kemampuan konselor menangkap pesan utama atau ide utama dari pengaturan-pengaturan klien. Selanjutnya ditanyakan secara sederhana dan disampaikan dengan bahasa sendiri oleh konselor sehingga mudah dipahami. Yang terakhir yaitu keterampilan memberikan dorongan minimal. Keterampilan memberikan dorongan minimal merupakan kemampuan konselor memberikan dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien. Melalui keterampilan ini, klien akan selalu terlibat dalam pembicaraan terbuka. Tujuan keterampilan ini adalah menjadikan klien terbuka dan bersedia untuk berbicara serta dapat mengarahkan agar pembicaraan atau wawancara konseling mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu tahap pertengahan. Pada tahap pertengahan ini terbagi atas 13 bagian. Yang pertama, keterampilan menyimpulkan sementara. Keterampilan menyimpulkan sementara adalah satu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan kemajuan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling. Yang kedua yaitu keterampilan memimpin. Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak menyimpang, konselor harus memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling dapat tercapai secara efektif dan efisien. Memimpin arah pembicaraan bukan berarti konselor mengarahkan klien ke arah pembicaraan sesuai keinginan konselor, melainkan lebih banyak mengatur jalannya wawancara konseling. Yang ketiga yaitu keterampilan memfokuskan. Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Keterampilan ini akan membantu klien memutuskan perhatiannya pada pokok pembicaraan. Yang keempat yaitu keterampilan melakukan konfrontasi. Konfrontasi merupakan suatu kemampuan konselor menantang klien untuk melihat adanya deskripsi atau inkonsistensi atau ketidakkonsistenan antara perkataan dengan bahasa badan atau perbuatan ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan dan sebagainya. Yang kelima yaitu keterampilan menjernihkan. Keterampilan menjernihkan merupakan kemampuan konselor menjernihkan atau memperjelas ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Tujuan keterampilan ini adalah mengajak klien untuk menyatakan perasaannya secara jelas, agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Yang keenam yaitu keterampilan memudahkan atau facilitating. Facilitating merupakan suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat secara proses konseling berlangsung secara efektif. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengerahkan atau directing. Directing merupakan kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling.
Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkannya agar berbuat sesuatu. Yang kedelapan, keterampilan memberikan dorongan minimal atau minimal encouragement. Minimal encouragement atau keterampilan memberikan dorongan minimal merupakan suatu upaya konselor memberikan dorongan secara langsung dan singkat agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya terbuka. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu keterampilan saat diam atau silent. Dalam proses konseling, diam atau tidak bersuara bisa menjadi teknik konseling. Oleh sebab itu, konselor harus dapat memanfaatkan situasi ini. Keadaan diam akan membantu konselor untuk mendorong klien untuk berbicara dan membantu klien untuk lebih memahami dirinya, serta setelah diam, klien dapat mengikuti ekspresi yang membawanya berpikir dan bangkit dengan tilikannya yang mendalam, serta mengurangi kecepatan wawancara. Yang ke-10 yaitu keterampilan mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan oleh konselor apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Yang ke-11, keterampilan memberi nasihat. Nasihat bisa diberikan kepada klien apabila ia meminta. Meskipun demikian, pemberian nasihat tetap harus dipertimbangkan. Hal yang harus dijaga untuk memberikan nasihat adalah tujuan konseling, yakni kemandirian klien harus tetap tercapai. Yang ke-12 yaitu keterampilan memberi informasi. Informasi diberikan oleh konselor kepada klien harus hal-hal yang diketahui oleh konselor. Apabila konselor tidak mengetahui informasi apa yang dikehendaki klien, konselor secara jujur harus mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi tersebut. Sebaliknya, apabila konselor mengetahui, sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya atau klien mencari sendiri sumber informasi tersebut. Yang terakhir yaitu keterampilan menafsirkan atau interpretasi. Keterampilan menafsirkan atau interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. Sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukkan ke dalam interpretasi. Ketiga adalah tahap akhir konseling. Pada tahap akhir konseling itu terdapat 4 keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan menyimpulkan, yaitu kemampuan konselor mengambil inti pokok pembicaraan selama proses konseling berlangsung. Kesimpulan pembicaraan atau wawancara konseling ini bisa dilakukan dengan klien. Jadi, dari pembicaraan ini kita dapat yang pertama itu apa saja perasaan klien saat ini, bagaimana perasaan klien saat ini. Yang kedua, apa saja rencana klien selanjutnya. Dan yang ketiga adalah pokok-pokok pembicaraan apa yang akan dibahas atau dibicarakan pada sesi selanjutnya. Yang kedua yaitu keterampilan merencanakan. Menjelang sesi akhir wawancara konseling, konselor harus dapat membantu klien untuk membuat rencana suatu program action, yaitu program rencana yang produktif, yang baik bagi kemajuan klien. Rencana yang baik, rencana yang produktif bisa lahir dari antara kerjasama klien dengan konselor. Dengan demikian, keterampilan merencanakan adalah kemampuan konselor untuk membuat suatu program, suatu rencana untuk klien, untuk kebaikan atau kemajuan kliennya. Yang ketiga adalah keterampilan menilai atau mengevaluasi. Kemampuan konselor menetapkan batas-batas keberhasilan dari proses konseling ini. Melalui keterampilan ini, konselor juga dapat menetapkan sesi mana dari proses konseling yang telah dicapai dan sesi mana yang belum dicapai.
Selain itu juga bisa ditetapkan kendala apa saja yang menghambat proses konseling. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi ditentukan apa tindak selanjutnya yang akan dilakukan pada sesi selanjutnya. Yang keempat itu keterampilan mengakhiri konseling. Keterampilan mengakhiri konseling merupakan suatu kemampuan konselor untuk menutup sesi konseling. Berbagai cara bisa dilakukan oleh konselor untuk menutup sesi konseling. Penutupan sesi konseling itu tidak harus seragam antara konselor yang satu dan yang konselor dua. Maksudnya, semua konselor punya memiliki teknik menutup. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu langkah-langkah dan teknik-teknik konseling. Adapun langkah-langkah dalam konseling yaitu yang pertama, menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan identifikasi masalah yang dialami oleh konseli atau peserta didik. Misalnya, sering terlambat masuk kelas, sering bolos, sering mengganggu teman belajar, sulit berkonsentrasi dalam belajar, atau prestasi belajar menurun. Nah, dari beberapa masalah tersebut, kita harus menentukan masalah yang mana yang ingin dipecahkan terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip skala prioritas. Yang kedua, mengumpulkan data siswa yang bersangkutan. Data siswa yang dikumpulkan harus secara komprehensif yang meliputi data diri, data orang tua, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Yang ketiga, analisis data. Data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan data hasil non-tes dapat dianalisis secara kualitatif. Misalnya, hasil tes belajar pada setiap mata pelajaran memperoleh hasil nilai 5 dan rata-rata di bawah 5. Yang keempat, diagnosis. Diagnosis merupakan usaha pembimbing untuk menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa atau peserta didik, dan pembimbing mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah peserta didik tersebut. Yang kelima, prognosis. Nah, setelah diketahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah siswa, selanjutnya pembimbing menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil. Jenis bantuan apa yang bisa diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang kelima, terapi. Setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah pemberian bantuan, selanjutnya adalah melaksanakan jenis bantuan apa yang ditetapkan. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, setelah dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak. Apakah berhasil atau tidak? Apabila sudah memberikan hasil, langkah-langkah apa selanjutnya yang perlu diambil? Begitu juga selanjutnya apabila belum berhasil. Proses implementasi teknik-teknik konseling akan melalui beberapa tahap kegiatan berupa persiapan konseling. Pada tahap ini, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang konselor untuk melalui proses konseling, yaitu yang pertama, membentuk kesiapan untuk konseling. Untuk dapat melakukan konseling secara efektif dan agar konseling berhasil dan berdaya guna, maka konselor harus melakukan persiapan. Begitu juga klien harus siap mengikuti konseling agar dapat berpartisipasi aktif sesuai tuntutan konselor. Yang kedua, riwayat kasus. Secara sederhana, riwayat kasus bisa dikatakan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh klien. Menurut Surya tahun 1988, riwayat kasus dapat dibuat dalam berbagai bentuk, yaitu riwayat konseling psikoterapeutik yang lebih memusatkan pada masalah-masalah psikoterapeutik dan diperoleh melalui wawancara konseling. Ketiga, evaluasi psikodiagnostik.
Psikodiagnosis dapat dilakukan melalui tes dengan tujuan untuk memperoleh data tentang kepribadian klien melalui sampel tingkah laku dalam situasi yang terstandar. Penggunaan tes psikodiagnosis dalam konseling berfungsi untuk: yang pertama, untuk menyeleksi data yang diperlukan bagi konseling. Kedua, meramalkan keberhasilan konseling. Ketiga, memperoleh informasi yang lebih terperinci. Dan yang keempat, merumuskan diagnostik yang lebih tepat. Teknik-teknik melakukan konseling. Proses konseling memerlukan teknik-teknik tertentu sehingga konseling bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ini akan diuraikan beberapa teknik dalam konseling. Yang pertama, teknik rapor. Teknik rapor dalam konseling merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien, sikap penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. Melalui teknik ini, maka akan tercipta hubungan yang akrab antara konselor dan klien yang ditandai dengan saling mempercayai. Implementasi teknik rapor dalam konseling yaitu pemberian salam yang menyenangkan, menetapkan topik pembicaraan yang sesuai, serta kesadaran terhadap hakikat klien secara alamiah. Yang kedua, perilaku attending. Perilaku attending yang baik harus mengkombinasikan ketiga aspek di atas sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Perilaku attending yang baik akan dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman dan akrab, serta mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Perilaku attending berkenaan dengan teknik penerimaan konselor terhadap klien. Teknik penerimaan menggambarkan cara bagaimana konselor menerima klien dalam proses atau sesi konseling. Teknik ini dalam proses konseling bisa diwujudkan melalui ekspresi wajah, misalnya cemberut atau ceria. Yang ketiga, teknik strukturing. Strukturing adalah proses penetapan batasan-batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Strukturing memberikan kerangka kerja atau orientasi terhadap kepada klien. Strukturing ada yang bersifat implisit, di mana secara umum peranan konselor diketahui oleh klien, dan ada yang bersifat formal, berupa pernyataan konselor untuk menjelaskan dan membatasi proses-proses konseling. Yang keempat, empati. Dalam melakukan empati, konselor harus mampu mengosongkan perasaan dan pikiran egoistik, memasuki dunia dalam klien, melakukan empati primer, serta melakukan empati tingkat tinggi. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin terbuka kita kepada emosi diri sendiri, maka semakin terampil kita membaca perasaan. Kunci untuk memahami perasaan orang lain adalah kita harus mampu membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Yang kelima, refleksi perasaan. Refleksi perasaan merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan perasaan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang diperlakukan terhadap klien. Refleksi perasaan bisa berwujud positif, negatif, dan ambivalen. Refleksi perasaan positif ditunjukkan oleh konselor dalam konseling melalui pernyataan persetujuan atas apa yang disampaikan oleh klien. Refleksi perasaan negatif ditunjukkan oleh konselor melalui pernyataan tidak setujuan atau penolakan konselor atas apa yang dinyatakan oleh klien. Sedangkan refleksi ambivalen atau masa bodoh ditunjukkan oleh konselor dengan membiarkan saja atau tidak menyatakan setuju dan juga tidak menolak atas apa yang dinyatakan oleh klien. Yang keenam, teknik eksplorasi. Eksplorasi perasaan yaitu keterampilan konselor untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Eksplorasi pikiran yaitu keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Eksplorasi pengalaman yaitu keterampilan atau kemampuan konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman klien yang telah dilaluinya.
Yang ketujuh, teknik paraphrasing atau menangkap pesan utama. Seringkali, konseling mengemukakan ide, pikiran, perasaan, serta pengalaman secara berbelit-belit dan tidak terarah sehingga intinya sulit dipahami. Untuk itu, maka konselor perlu menangkap pesan dari apa yang disampaikan oleh klien dan menyampaikannya kepada klien dengan bahasa konselor sendiri. Tujuan dari parafrase adalah menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Yang kedelapan, teknik bertanya. Umumnya, konselor mengalami kesulitan untuk membuka percakapan dengan klien karena sulit menduga apa yang dipikirkan oleh klien. Untuk itu, konselor harus memiliki keterampilan bertanya. Yang kesembilan, dorongan minimal. Konselor harus mampu memberikan dorongan minimal kepada klien, yaitu suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien. Teknik ini memungkinkan klien untuk terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan minimal juga dapat meningkatkan eksplorasi diri. Yang ke-10, interpretasi. Interpretasi merupakan usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan, atau tingkah laku klien, agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dan hasil rujukan baru. Yang ke-11, teknik mengarahkan atau directing. Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa proses konseling memerlukan partisipasi aktif secara penuh dari klien. Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Upaya konselor mengarahkan klien dapat dilakukan dengan menyuruh klien memerankan sesuatu atau bermain peran atau menghayalkan sesuatu. Yang ke-12, teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Agar pembicaraan dalam konseling maju secara bertahap dan arah pembicaraan semakin jelas, maka setiap periode waktu tertentu, konselor bersama konseli perlu menyimpulkan pembicaraan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan bersama konselor. Yang ke-13, teknik-teknik memimpin. Agar wawancara konseling tidak menyimpan, maka konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling bisa tercapai secara efektif dan efisien. Teknik memimpin ini bertujuan agar pembicaraan konseli tidak menyimpang dari fokus yang dibicarakan dan agar arah pembicaraan terfokus pada tujuan konseling. Yang ke-14, teknik fokus. Konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan konseli. Fokus akan membantu konseli untuk memusatkan perhatiannya pada pokok pembicaraan. Fokus ada 4 macam dalam konseling, yaitu fokus pada diri konseli, fokus pada orang lain, fokus pada topik, serta fokus mengenai budaya. 15. Teknik konfrontasi. Teknik ini dalam konseling dikenal juga dengan memperhadapkan. Teknik konfrontasi adalah suatu teknik yang menentang konseli untuk melihat adanya inkonsistensi atau tidak konsisten antara perkataan dengan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Yang ke-16, menjernihkan atau clarifying. Dalam konseling, teknik ini dilakukan oleh konselor dengan mengklarifikasi ucapan-ucapan konseli yang tidak jelas, samar-samar, atau agak karuan. Teknik ini adalah untuk menyatakan pesannya secara jelas, ungkapan-ungkapan kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis. Yang ke-17, teknik memudahkan adalah suatu teknik membuka komunikasi agar konseli dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Melalui teknik ini, komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan secara efektif.
Yang ke-18, diam sebagai suatu teknik. Diam dalam konseling bisa dijadikan sebagai suatu teknik. Dalam konseling, diam bukan berarti tidak ada komunikasi. Komunikasi tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Tujuan teknik diam ini adalah pertama, menanti klien yang sedang berpikir. Kedua, sebagai protes apabila konseli berbicara berbelit-belit. Ketiga, menunjang perilaku attending dan empati sehingga konseli bebas berbicara. Yang ke-19, mengambil inisiatif. Pengambilan inisiatif perlu dilakukan oleh konselor apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, lebih sering diam, dan kurang partisipatif. Yang ke-20, memberi nasihat. Dalam konseling, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila konseli memintanya. Meskipun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas atau tidak memberikan nasihat. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nasihat adalah aspek kemandirian dalam konseling. 21. Pemberian informasi. Apabila konselor tidak mengetahui informasi, sedangkan konseling memintanya, maka konselor harus secara jujur mengatakan tidak mengetahuinya. Sebaliknya, apabila konselor mengetahuinya, sebaiknya diupayakan agar klien tetap mengusahakannya sendiri. 22. Merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, konselor harus membantu konseli untuk dapat membuat rencana program untuk action atau melakukan tindakan sesuatu guna memecahkan masalah yang dihadapinya. 23. Menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, bersama konselor membuat suatu kesimpulan atau konselor membantu konseli untuk membuat kesimpulan yang menyangkut diri konseli selama melakukan konseling. 24. Teknik mengakhiri atau menutup sesi konseling. Mengakhiri sesi konseling merupakan suatu teknik dalam proses konseling. Untuk mengakhiri sesi konseling dapat dilakukan konselor dengan cara yang pertama, mengatakan bahwa waktu sudah habis. Yang kedua, merangkum isi pembicaraan. Yang ketiga, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang. Yang keempat, mengajak klien berdiri dengan isyarat gerak tangan. Yang kelima, menunjukkan catatan singkat hasil pembicaraan konseling. Dan yang terakhir, memberikan tugas-tugas tertentu kepada konseli yang relevan dengan pokok pembicaraan apabila diperlukan.